Baiklah, pada topik activity based costing, kami akan membahas beberapa poin. Yang pertama, konsep biaya per unit. Yang kedua, kalkulasi biaya produk. Yang ketiga, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Yang keempat, kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas atau activity based costing. Yang kelima, pengklasifikasian aktivitas. Konsep biaya per unit. Konsep biaya per unit atau unit cost adalah biaya total yang berhubungan yang dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Baiklah, untuk kalkulasi biaya produksi. Biaya produksi adalah total pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Biaya produksi terdiri dari 3 komponen, yaitu biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Total biaya produksi sama dengan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead. Materi selanjutnya yaitu keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional membuat distorsi biaya sering terjadi sehingga keputusan yang diambil oleh manajemen menjadi tidak tepat. Nah, hal ini dikarenakan penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk dan margin laba sulit dijelaskan. Titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. Biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya periode. Materi selanjutnya, kalkulasi biaya produk berdasarkan aktivitas. Activity based costing muncul karena adanya kelemahan utama dari kalkulasi biaya tradisional yang hanya membebankan biaya berdasarkan penggerak biaya atau cost driver yang berkaitan dengan volume. Biaya activity based costing ini diperoleh dari total biaya utama dibagi dengan cost driver. Ada 5 langkah-langkah kalkulasi biaya dengan activity based costing. Nah, yang pertama yaitu identifikasi aktivitas. Kedua, tentukan biaya dari aktivitas tersebut. Yang ketiga, klasifikasikan aktivitas. Yang keempat, kalkulasikan tarif per pool. Dan yang kelima yaitu pembebanan biaya ke produk. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Kita akan membahas keunggulan dan kelemahan activity based costing. Pertama, kita akan membahas keunggulan dari activity based costing atau disingkat menjadi ABC. Keunggulan pertamanya yaitu ABC memperbaiki distorsi biaya dalam kalkulasi biaya tradisional sehingga membantu memperbaiki penyajian informasi biaya. Kemudian, ABC mampu menunjukkan hubungan sebab akibat antara cost driver dengan aktivitas. Yang ketiga, ABC memberi informasi tentang berbagai aktivitas dan sumber daya yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Yang keempat, ABC mendorong perusahaan untuk mengevaluasi aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Oke, lanjut ke pembahasan kelemahan dari activity based costing. Yang pertama, ABC tidak berhasil mendorong manajer berpikir tentang perubahan proses kerja. Yang kedua, penekanan informasi ABC dapat menyebabkan manajer secara konstan dan mendorong pemotongan biaya. Yang ketiga, penekanan yang berlebihan terhadap pengurangan biaya tanpa memperhatikan kendala yang dihadapi. Yang keempat, pengurangan biaya cenderung menolak keputusan perbaikan mutu. Baik, selanjutnya yaitu pengklasifikasian aktivitas, yaitu pada ABC terdapat 6 tingkat kegiatan. Pertama yaitu kegiatan tingkat unit, yang kedua yaitu kegiatan tingkat batch, yang ketiga yaitu kegiatan pendukung produk, yang keempat kegiatan pendukung teknologi, yang kelima yaitu kegiatan pendukung pelanggan, yang kelima yaitu kegiatan pendukung fasilitas.